Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Ummu Fayaza. Kali ini kita akan buat jajanan yang disukai semua orang. Pertama kita siapkan 200 gram tepung ketan ya, sekitar 20 sendok makan. Lalu tambahkan dengan 3 sendok makan susu bubuk. Tambahkan air kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan secara bertahap dan kita aduk-aduk secara merata sampai tepung ketannya itu larut dan tidak bergerindil. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih ya. Nah, seperti ini ya konsistensinya. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Kalau suka lebih sedikit manis bisa ditambahkan sampai 4 sendok ya. Kita aduk-aduk sampai gula pasirnya itu larut ya. Setelah itu tambahkan minyak goreng kurang lebih 30 ml atau 3 sendok makan. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur merata. Lalu ini adonannya aku bagi dua untuk diberikan warna yang berbeda ya. Satu wadah aku berikan pasta coklat dan wadah yang satunya lagi aku berikan pasta rose ya, merah muda gitu. Nah, untuk mempermudah pembuatan mochinya, ini aku pakai cetakan ya. Ini tuh sangat membantu apalagi untuk kita yang pemula dalam membuat mochi. Ini aku pakai cetakan seperti ini ya, cetakan kue apem gitu yang ukurannya kecil. Nah, kita masukkan kurang lebihnya 3/4 dari cetakannya. Lalu lanjutkan dengan yang warna merah muda ya, sampai semua cetakannya terisi dengan adonan. Nah, kemudian kita kukus mochinya sampai matang ya, kurang lebih 15 menit. Nah, sampai matang seperti ini. Kalau udah seperti ini artinya sudah matang ya. Baru kita angkat. Kemudian ini aku akan buat tepung balurannya ya. Aku pakai tepung aci yang disangrai seperti ini. Nah, untuk mengetahui si tepung acinya ini udah matang atau belum, itu dari teksturnya yang ringan dan tepungnya itu bertaburan ya. Tuh seperti ini ya, kalau ringan tuh artinya tepungnya tuh udah bertaburan gitu. Lalu letakkan tepung acinya pada sebuah wadah, dan ini mochinya atau tepung ketan yang kita kukus tadi udah dingin, langsung aja kita bentuk dan kita beri isian. Caranya seperti ini, gampang banget. Ini aku isi dengan selai coklat ya. Kemudian kita tutup bagian atasnya dengan kita satukan dan kita cubit-cubit gitu agar terbentuk lingkaran atau bulatan seperti ini. Lalu kita taruh di alas paper cake ya. Lakukan sekali lagi, ini aku contohkan sekali lagi. Masukkan pada
taburan tepung aci supaya tidak lengket ya. Terus diisi dengan selai coklat. Kita tutup bagian atasnya dengan disatukan seperti ini. Lalu lanjutkan dengan yang tadi kita beri warna merah muda, ini akan aku isi dengan selai stroberi ya. Caranya sama aja seperti tadi, terus kita masukkan selai stroberinya dan kita tutup bagian atasnya dengan dicubit-cubit seperti ini. Nah, ini udah membentuk bulatan. Kalau udah membentuk bulatan dan sudah rapat, langsung kita letakkan di atas paper cake. Nah, ini dia hasil mochinya cukup banyak. Untuk 200 gram tepung ketan itu menghasilkan kurang lebih 25 piece ya. Ini bisa kita jual dengan harga 1000-an atau sesuaikan daerah masing-masing. Terlebih dahulu kita akan buat jelinya. Yang pertama siapkan 7 sendok gula pasir. Ini aku pakai jeli rasa anggur 1 saset kecil. Kemudian kita campur dengan kurang lebih 400 ml air. Supaya warnanya lebih cantik, ini aku tambahkan pewarna makanan warna ungu ya. Kita aduk merata, kemudian kita masak sampai mendidih. Saat sudah mendidih, jangan langsung kita matikan kompornya, kita kecilkan aja dan kita aduk-aduk beberapa saat. Masak sampai benar-benar mendidih. Ini merupakan salah satu trik agar jelinya tidak terlalu berair ya. Kemudian siapkan wadah, ini aku pakai tin wol ya. Dan untuk warna atau rasa stroberinya ini udah aku bikin terlebih dahulu. Jangan lupa masukkan perasa atau citrun acid ya, perasa buahnya. Kemudian diaduk-aduk agar rasanya itu lebih kuat dan lebih enak. Setelah disimpan dalam kulkas kurang lebih 1 malam, ini jelinya udah membeku ya, udah mengeras, dan ini tinggal kita potong-potong aja sesuai selera. Aku mau potong kecil-kecil dengan cara seperti ini ya. Menurutku ini lebih mudah dan lebih praktis daripada kalau harus kita cetakin satu persatu. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru dari Ummu Fayaza. Terima kasih.
Selanjutnya ini untuk jelly yang rasa anggur, aku potong-potong juga menjadi potongan-potongan kotak kecil-kecil gitu ya, dengan cara seperti ini, hampir sama dengan rasa stroberi tadi. Nah, ini hasil jelly yang udah dipotong-potong. Kemudian kita ambil sedikit, kurang lebih 1 sendok makan jelly warna ungu dan warna merahnya, kita jadikan kemas dalam satu plastik seperti ini ya. Kita lakukan terus sampai semua jelinya habis. Lalu siapkan 2 saset susu kental manis. Ini pakai SKM aja ya susunya. Lalu akan kita tambahkan dengan kurang lebih 800 ml air. Untuk airnya air matang ya, karena ini tidak kita masak lagi, tapi nanti langsung kita campur dengan jelinya. Akan lebih segar lagi kalau air yang kita gunakan itu adalah air dingin yang berasal dari kulkas ya. Jadi nanti hasilnya tuh dingin dan seger banget. Lalu kita masukkan air susu SKM-nya ke dalam plastik yang udah diisi dengan jelly tadi ya. Seperti ini saja, caranya gampang, dan supaya modelnya itu irit kita pakai bungkus plastik seperti ini aja ya. Nah, kayak gini aja kita sematkan bagian ujungnya dan jangan lupa gembungkan plastiknya seperti ini. Nah, dijual seperti ini aja ini udah sangat menarik bagi para bocil. Ini adalah ide jualan yang sangat mudah, modalnya irit, bisa kita jual 1.000 sampai 2.000 rupiah tergantung daerah masing-masing. Nah, ini es jelly susunya udah siap dikemas dan udah siap untuk jadi jualan. Gampang-gampang aja untuk dapatkan cuan, yang penting kita mau selalu bergerak dan berkreasi. Pertama, siapkan air dan masak sampai mendidih. Masukkan 1 bungkus mie instan. Ini aku pakai mie yang murah aja, pakai sarimi ya, sarimi rasa ayam bawang. Jika sudah matang, kita angkat lalu kita tiriskan. Lalu siapkan chopper, ini aku mau chopper mie-nya. Masukkan mie yang tadi sudah kita rebus ya. Lalu tambahkan dengan 1 butir telur. Lalu aku tambahkan juga dengan 3 siung bawang putih. Nah, ini kuncinya supaya lebih sedap, aku tambahkan dengan bawang goreng ya. Kebetulan ada bawang goreng yang udah jadi aku masukkan aja ke dalam choppernya. Lalu setelah itu tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam.
Jangan lupa masukkan juga bumbu mie instannya ya ke dalam chopper. Setelah itu tambahkan dengan 3 sendok makan tepung aci. Nah, setelah itu siap untuk dihaluskan. Dan ini dia setelah dicoper adonannya jadi seperti ini ya. Tidak perlu terlalu halus, cukup seperti ini aja. Lalu kita pindahkan ke mangkok atau ke wadah yang lebih besar ya. Untuk yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu ya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru dari Umu Fayeza. Terima kasih. Karena adonannya masih lengket, jadi aku tambahkan tepung aci lagi ya. Kemudian kita uleni sampai adonannya itu kalis, tidak lengket dan bisa dibentuk. Kalau misalnya udah acinya udah banyak tapi masih agak lengket, nanti bisa tangannya kita olesi dulu dengan minyak ya supaya tidak terlalu lengket. Ini kita adonin dulu sampai aci dan tepung dari eminya tadi tercampur merata. Nah, ini aku mau bentuk dulu supaya nggak lengket, aku pakai minyak ya tangannya, dan tangan aku udah pastinya udah bersih ya. Ini kita ambil sejumput, kemudian kita bentuk seperti otak-otak seperti ini ya. Gampang sekali, tinggal digulung-gulung aja. Udah jadi seperti otak-otak. Kita lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia hasilnya cukup banyak ya dari satu bungkus sari mie instan yang harganya itu cuma Rp2.500. Ditambah dengan tepung aci jadinya cukup banyak. Nah, kemudian untuk menggoreng kita siapkan minyak. Kalau udah panas, kita masukkan otak-otak minyak ke dalam minyak dan kita goreng sampai matang. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata ya. Nah, ini udah aku angkat ya karena udah mengembang, tapi ternyata tuh kalau gorengnya kurang lama, ini agak kurang lama, dia itu matangnya tuh jadi kempes gitu loh ya Bun. Tapi kalau kita gorengnya tuh sampai agak berwarna kecoklatan gitu, nanti kotak-kotaknya nggak ngempes seperti ini. Nanti aku tunjukkan di bagian akhir. Udah aku coba rasanya enak banget, gurih, apalagi ada aroma bawang gorengnya tuh tambah bikin rasa otak-otaknya tuh enak banget ya. Ini bener-bener recommended untuk cemilan maupun ide jualan, bikinnya juga gampang banget ya, semua bahannya ada di rumah. Nah, kita taburi dengan bumbu balado seperti ini tuh jadi tambah enak.
Kemudian aku goreng lagi, dan ini lebih lama gorengnya tuh sampai benar-benar agak kering gitu ya, sampai benar-benar hampir berwarna kecoklatan tuh. Nah, seperti ini bentuknya tuh lebih kokoh, tidak seperti yang awal tadi ya, dia mengempes. Kalau ini enggak, ini tetap kokoh meskipun udah dingin, dan rasanya pastinya enak banget. Nah, terima kasih sudah menonton ya. Kalian bisa coba, bisa untuk ide jualan. Kita jual 1000-an tuh udah laris banget. Kalau untuk cemilan keluarga juga pastinya semua suka. Terima kasih sudah menonton. Bikin bakso mercon ya, yang biasa aku jual di kantin. Rasanya tuh enak banget, nggak terlalu pedas, tapi para bocil sangat suka. Dan gimana cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai. Nah, setelah kita potong-potong ini baksonya ya, bakso ayam aja, baksonya harganya murah, dan satu bakso itu aku potong jadi 3. Untuk bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, serta cabai merah ya. Cabai merahnya 3 buah aja. Kemudian tambah air. Setelah itu kita haluskan sampai halus seperti ini ya. Nah, ini udah halus. Lalu aku mau siapkan bumbu racikannya. Ini yang bikin bakso merconnya tuh jadi lebih enak banget. Pertama kita siapkan saus tomat. Itu saus tomatnya kurang lebih 3 sendok makan ya, kira-kira aja deh. Lalu juga tambahkan saus sambal 1 sendok aja, jangan terlalu banyak karena udah pakai cabai ya. Terus tambahkan setengah sendok teh kecap asin. Lalu ini aku tambahkan 1 sendok teh saus tiram. Setelah itu, supaya rasanya tuh lebih nendang, aku tambahkan dengan bumbu balado ya, bumbu tabur rasa balado, cukup 1 sendok makan aja. Lalu jangan lupa kita tambahkan juga dengan kecap manis sesuai selera, mau pakai merek apa aja ya. Kemudian bumbunya ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, ini bumbu racikannya siap untuk diolah dengan baksonya. Ini yang bikin rahasia, yang bikin bakso tusuknya itu lebih enak. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu untuk menumis, siapkan wajan, lalu masukkan bumbu yang tadi udah dihaluskan ya, bumbu yang udah di blender, bawang merah, bawang putih, dan cabai tadi. Lalu kita masak sampai airnya menyusut ya. Ini aku masak dulu sebelum ditambahkan minyak sampai air blenderannya itu menyusut. Ini udah cukup menyusut, lalu aku tambahkan minyak ya, kurang lebih 3 sendok makan, 3-5 sendok makan ya. Kita tambahkan minyak goreng, lalu kita masak bumbunya sampai matang ya, atau berbau harum seperti itu. Jangan lupa tambahkan 1 sendok teh garam.
Kemudian aku juga tambahkan bumbu tadi ya, bumbu yang tadi udah kita racik, masukkan ke dalam bumbu blendernya yang udah dimasak, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Jangan lupa tambahkan juga dengan gula pasir ya, ini aku pakai kurang lebih, oh ya ini sisanya kasih air dulu dicampur ya, biar karena masih banyak gitu ya, sayang kasih air sedikit. Lalu setelah itu jangan lupa masukkan gula pasir, ini aku pakai gula pasirnya kurang lebih ya 1 sendok makan lah ya. Jangan lupa tambahkan kaldu bubuk ya, ini aku pakai setengah saset aja. Kemudian masukkan irisan baksonya ke dalam bumbu. Nah, lalu setelah itu kita aduk sampai baksonya tercampur merata dengan bumbu pedasnya atau bumbu merconya. Nah, seperti ini kita tunggu sebentar sampai baksonya matang gitu ya, tercampur dan bumbunya meresap. Ini kita aduk-aduk aja, jangan sampai bawahnya tuh gosong ya. Jadi diaduk-aduk terus sampai baksonya itu panas gitu, udah matang, karena bumbunya kan udah matang. Jadi kita campur bakso juga kan sudah direbus ya. Jadi kita tunggu sebentar aja sampai baksonya itu lebih panas dan sedikit mekar gitu ya. Nah, ini dia udah mateng, rasanya enak dan ini menggoda banget. Pastinya ini kesukaan banget ya. Walaupun yang beli bocil tuh rasanya nggak terlalu pedas tapi enak banget. Nah, ini cara menusuknya ya, bisa gunakan sarung tangan plastik. Karena aku nggak ada sarung tangan plastik nih, jadi aku pakai plastik seperti ini. Kita tusukkan, satu tusuk itu berisi 4 buah aja, 4 potongan bakso. Karena ini aku mau jual dengan harga 1000-an aja. Nah, ini hasilnya cukup banyak ya, dari harga 20.000 itu bisa menghasilkan 40 sampai 45 tusuk. Tuh baksonya tuh menggoda banget dan rasanya enak banget, aku coba ya. Bismillah, enak banget, baksonya kenyal dan rasa bumbunya tuh mantap pokoknya. Oke, teman-teman bisa coba di rumah, bisa pakai bakso apa aja ya, dan rasanya pasti enak. Terima kasih sudah menonton.